warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di tempat kediaman Bapak Ibnu Hajar Lautawar, tokoh budayawan Gayo, dan kita akan berbincang tentang bagaimana kemungkinan masa depan Didong Gayo. Pak Ibnu, bagaimana menurut pandangan Bapak Didong yang berkembang sekarang, kemudian masa depan ke hadapan, bagaimana kira-kira kemungkinannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, Didong sekarang kayaknya sudah mulai hilang identitas, karena para cek-cek atau pembina Didong sudah berimam kepada penonton. Jadi kalau penonton yang Didong sudah tentu orang muda-muda. Oh iya. Kalau orang muda-muda kan lebih senang lagu seget Iya. daripada lagu budaya, lagu sosial, lagu-lagu pembangunan. Kata seget ini kasar banget ya. Kata seget itu adalah suatu hal yang menyinggung perasaan orang. Oh iya, iya, iya. Tapi pada zaman akhir-akhir ini dengan paradigma baru, kayaknya penontonnya lebih suka Didong seget itu daripada Didong kebudayaan. Iya, Maka untuk ini para ceh iya. tentu menyesuaikan diri, karena ceh juga kan ingin agar penontonnya banyak, Iya. meriah, Iya. dan lain sebagainya. Sehingga dia cenderung kepada Didong seget. Oh, Dan justru para pemegang hajat atau pemegang ipur apapun, barangkali lebih cenderung kepada itu. Oh, Dia pemegang hajat, dia menginginkan klub-klub yang seget iya. supaya penonton banyak. Kalau klub tidak seget, penontonnya kurang. Iya. Jadi penonton kurang, pemegang hajat merasa bahwa perayaan ataupun aktivitas seni yang diadakan di rumahnya atau di apa Iya. segala macam dianggap kurang meriah. Ini udah pemikiran, saya kira sudah ke arahnya begitu. Oh, Jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka alamat Didong Gayo satu saat akan kehilangan. Satu. iya. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi sekarang, Iya. Didong yang masih bersifat bakal atau belum sempurna Iya. sudah didendangkan, Iya. sehingga orang yang mendengar terhafal bahwa itulah Didong, malah sampai didengar oleh orang asing. Oh iya. Nah, jadi dengan demikian, maka Didong kalau diadakan pertandingan kurang penonton, karena pada dasarnya orang-orang sudah memaklumi atau bisa menghafal itu Didong, sehingga sifatnya Didong tidak lagi berkecimpung dalam jantung, tidak lagi berjuntih dalam hati, tapi sudah menjadi hiburan umum sekarang. Boleh sekilas Bapak jelaskan atau informasikan Didong dulu bagaimana nih keadaannya? Kalau Didong zaman dahulu adalah menceritakan sesuatu yang bermanfaat, baik berbentuk bervisi pembangunan, Iya. atau bermisi dan bervisi persatuan, Iya. atau bervisi misi seni, Iya. sehingga dapat menjadi kenangan dari semua pihak. Tapi Didong sekarang saya kira kurang bervisi dan Iya. kurang bermisi, sehingga cepat kita hafal, tetapi cepat juga hilang dan terbuang. Tapi kalau Didong dari zaman, banyak yang sampai sekarang masih menjadi nostalgia dan masih menjadi ingatan. Contohnya barangkali dari Bang Basir dengan lagunya Pegasing barangkali, Laki ya. Hakiki, kemudian dari Sari Gobal barangkali Rikep Berbulang Besi, Oh iya. barangkali Jamur Burung, Iya. dari dari Sinar Pagi atau jelasnya dari Abdul Qadir Jatoen, Iya. barangkali lagu apa namanya Gotong Royong atau lagu Kemudian ya. Hutan atau Yang lucu-lucu ya. yang lucu-lucu atau ala bujang ala sinyanya penadi Lucu-lucu ya. dabuh miri ala kawan wai jernih wai jernih dabuh ikeru roh kelaguna
Atutu mesin geremu belata mahiran kuroda. Ini kan suatu hal yang perlu pemikiran ini. Iya. Walaupun kata-katanya seolah-olah antara baik pertama kedua itu kontradiksi, Iya. tetapi harus menjadi pemikiran contoh. Iya, Sedangkan soalnya- di dong sekarang barangkali bukan begitu lagi. Iya. Bagaimana kalau saya kawin dengan bidan desa? Bagaimana kamu begini itu lengkos? Kadang-kadang itu yang dikaji. Kalau dulu nggak ada masalah begitu kan. Kira gitu. Jadi sekarang ini kalau kita dengar Ceh pun membawa sebagian besar lagu-lagu lama. Jadi sepertinya yang muda-muda sekarang ini mengulang, kebanyakan mengulang. Itu bagaimana Pak? Itu sebenarnya kecenderungan itu bagus. Kalau memang Ceh sudah berorientasi lagi kepada lagu-lagu lama, ini suatu tanda bahwa didong itu akan lestari. Tapi kalau Ceh terus dengan mengikuti problema kemajuan sekarang, itu saya kira satu saat didong itu akan hilang. Kemudian yang kedua, barangkali dulu didong ada jeleknya juga dulu. Iya. Jeleknya artinya primordialnya terlalu tinggi. Ya. Katakan kalau Lakiki berdidong, semua penduduk Pegasing nonton. Ya. Kalau Kabinet berdidong, semua penduduk Bosen nonton. Ya. Kalau Dewantara berdidong, semua penduduk Bukit lah, katakan Bukit mulai dari kebanyakan Bintang, Kenawat, Rawi segala macam berdidong. Ya. Tapi kalau sekarang, kalaupun Lakiki berdidong, belum tentu orang Pelintang keluar semua nonton. Nah ini sekarang. Sekarang ini. Ini sekarang. Jadi udah ada kecenderungan tidak terlalu primordial. Namun kita menginginkan satu saat untuk Aceh Tengah barangkali ya. Kalau di Donggayo itu harusnya adalah diikuti oleh orang Gayo yang terdiri dari barangkali tidak terlepas. Bicara tentang Gayo tidak lepas daripada etnis daerah Cik dan Bukit. Tuh. Tapi kalau bicara tentang Aceh Tengah tidak terlepas daripada 7 etnis. Ya. Pertama Jawa, kedua Aceh, ketiga Batak, keempat Cina, kemudian Padang, kemudian Gayo dan lain-lain. Ya. Maka bagaimana kalau klub Didong Aceh Tengah kita ciptakan? Ya. Cehnya dari Cina, Ya. Ceh 2 mungkin dari Aceh, Ceh 3 barangkali dari Gayo, Penepok barangkali sementara dari Jawa, Ya. dan ininya barangkali dari Batak dan lain sebagainya. Inilah klub Didong Aceh Tengah satu saat. Jadi dia dua tipe, satu klub Didong Aceh Tengah yang mewakili seluruh etnis yang ada di Takengon, Ya. kemudian yang kedua klub Didong Gayo yang mewakili adalah klub Didong Gayo barangkali. Ya. Ya. Tadi ada gambaran bagaimana kalau Ceh Didong dari suku lain, misalnya Cina. Apa itu sudah ada gambaran? Sebagai contoh barangkali memang mereka sudah punya kepintaran dan sudah memang menyatu dengan Gayo sehingga dia bisa melakukan lagu Gayo. Ada contoh? Sebenarnya begini, kalau mereka diberi kesempatan mereka mau. Cuma barangkali kesempatan tidak diberi. Saya sebagai ketua pembauran kebangsaan di Takengon Ya. yang mewakili Gayo dan membawahi Cina, Ya. Padang, Minang Sayo, Ya. KMAP Aceh, Ya. Batak Perantauan, Bakom PKB Cina, Ya. dan lain-lain. Ya. Sebenarnya mereka sangat antusias dan malah kami mencetuskan pada waktu itu Ya. agar dibuat satu perkampungan Pakat Nusara Oh. yang bentuk rumahnya barangkali Mucikok Lanok lah kalau Padang, Ya. bergadang-gadang lah Ya. kalau Jawa, Ya. berwarna-warni lah kalau Cina, Ya. rumah pitu ruang lah kalau Gayo, dan suku-suku lain. Berarti berada di suatu tempat seperti Taman Mininya Ya. Indonesia Ya. yang diprakarsai oleh Buti. Waktu itu dibicarakan dengan Bupati, tempatnya agak di Serule. Ya. Karena di Serule ada satu sejarah yang mengatakan satu tempat di sana adalah tempat bermusyawarahnya para binatang dalam rangka memilih Ya. raja. Katanya jejak-jejaknya masih ada Masih di ada. Untuk mengenang itu kita buatlah di Serule
karena tanahnya adalah tanah pemerintah, mungkin yang dikelola pakai oleh LSU, nggak begitu sulit, tapi barangkali diizinkan Tuhan. Jadi untuk ini sebenarnya pihak-pihak daripada etnis yang ada di Takengon dia sangat antusias. Ya. Cuma kalau diberi kesempatan saya kira dia pasti bersedia, malah justru membiayai. Sebagai contoh akhir, pada tanggal 16 kita tampilkan beberapa seniman gayo, antara lain adalah Dr. Hardianis. Oh iya. Dr. Hardianis membawakan lagu, saya tidak ingat lagunya, tapi kata-katanya adalah Kutama Doran I Mendali Konani Guli Kala Mengayang. Yang diucapkan oleh Hardianis dan kawannya sungguh menarik. Jadi kalau saya kira tidak hanya Hardianis, banyak Hardianis dan yang lain barangkali dari Hardianis orang mana? Orang Cina? Orang Cina dari Singkil tapi sudah lama di Takengon, lantas membuka praktek di Takengon. Dia sebagai mantan direktur rumah sakit Batu Beru dan sampai sekarang dia sehat walafiat. Ini saya kira bisa kalau diberi kesempatan. Saya kira kita pun dari Gayo kalau diberi kesempatan di Inggris barangkali menyanyikan lagu Inggris, kita belajar, saya kira orang Inggris akan tertarik, saya kira. Jadi menurut hemat saya satu saat cobalah nanti kita kembangkan sehingga kalau di Dong Gayo diapakan oleh orang Gayo, kalau di Dong Aceh Tengah karena diwakili oleh beberapa etnis ditampilkan supaya mereka pun merasa ikut berpartisipasi, ikut bertanggung jawab agar jangan ada nada miring, kami ini kan perantau, kami ini kan sekedar ini. Itu akhirnya pertama merugikan Gayo sebagai putra daerah dan juga antara Gayo sebagai putra daerah dan mereka pendatang belum ada satu pandangan yang menyatu, sehingga timbullah konflik-konflik kecil yang tidak menguntungkan semua pihak. Mungkinlah lewat Didong inilah mau kita bisa menyatu ya. Dan menjelang masa global ini barangkali ide ini cukup menarik. Sebagai contoh kecil, Sriwijaya grup Didong Kenawan. Tetapi cehnya bukan dari Harudar Kenawan, tapi cehnya Asnawi. Asnawi saya kira dari Kung atau dari mana. Kemudian adiknya lagi, nyatanya tidak mengurangi nilai, mutu, dan kualitas daripada Sriwijaya. Daripada Ali Amran. Daripada kawan-kawan yang dulu mungkin membawakan lagu itu. Kemudian ini kan faktor umur, faktor ketuaan, faktor ekonomi dan segala macam. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin Daman baru akan hadir. Tidak mungkin Ishak baru akan datang. Tidak mungkin Muhammad Basir baru akan datang. Tapi Muhammad Basir tetap ada, barangkali yang lahirnya tidak lagi di Kutu Bintang, tetapi di Bintang barangkali. Kabriwali yang baru barangkali lahirnya tidak lagi di Tueran, tapi di Belanggele barangkali gitu kan. Jadi ini kan kita mengikutilah perkembangan zaman. Saya kira kepada seniman nadau, para misterio sudah saatnya untuk memikirkan ke arah ini sehingga klub Didong di Gayo disederhanakan. Cukup barangkali klub Didong Gayo, barangkali 7 barangkali, kemudian klub Didong Aceh Tengah barangkali 3, barangkali begitu. Jadi hanya 10 aja. Jadi mereka itulah tampil sampai ke luar negeri. Betul. Seperti Saman. Kalau enggak tampilnya di Dong Gayo hanya sampai Jakarta. Itu pun diundang hanya oleh orang Gayo Jakarta. Belum pernah saya mendengar di Dong Gayo diundang oleh orang Bandung atau orang Sunda. Saya belum pernah dengar. Kemudian di Dong Gayo diundang oleh Madura barangkali tidak pernah dengar. Di Dong Gayo diundang oleh Sultan Dili barangkali tidak dengar. Di Dong Gayo diundang oleh Hamengkubuwono tidak dengar. Tapi kalau ini tadi kita pakai, saya kira satu saat dengan perantaraan Ceh Didong dari orang kita Jawa, maka di Dong Gayo ditampilkan di Yogyakarta atau undangan Hamengkubuwono barangkali begitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan diundang ke Taiwan atau ke Tiongkok, karena di dalamnya sendiri ada Ceh dari Tiongkok, dari Cina. Jadi orang Cina kan ingin sekali melihat Didong yang dilakukan, dilantunkan oleh Cina, sehingga diundangnya kita ke Cina. Dari mana sekarang hanya di Pedemonon Terapi dan sekali-sekali ke Bangka atau ke Paluku Badak. Itu kan Didong Gayo akan terbatas Contohnya barangkali Saman sudah menjadi milik
mancanegara. Contohnya barangkali Sedati. Jadi mancanegara. Tapi Didong masih milik orang Gayo, Ya. yang diundang oleh orang Gayo. Itu pun kalau ada sponsornya seperti Kara, ada sponsornya barangkali seperti Maurice Gayo, ada sponsornya barangkali yang kemarin-kemarin yang dari perpustakaan itu kan. Iya, Kalau tidak ada itu, saya kira Didong Gayo hanya berbatas sampai dengan barang dakal aja ya. Bukan saya kira gitu. ya. Demikian satu pendapat ke masa depan bagaimana seharusnya Didong. Dan saya kira memang pikiran seorang budayawan, seorang tokoh adat dari Pak Ibnu Hajar ini bisa kita lihat waktu akan menentukan akan kemana Didong dan bagaimana Didong. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima